Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua. Sehingga insya Allah di sore hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 4 di bulan Agustus 2020, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah mitra, jumpa kembali dalam program QLM. Yang mana bahwa setiap Selasa sore di pukul 16, insya Allah sampai pukul 17, kita mengudara bersama kru CIC, Radio CIC, dan juga mitra yang insya Allah semua dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Mitra, pada hari ini silaturahim kita sudah yang ke-171. Artinya sekian lama kita sudah bersama-sama belajar di satu program yaitu Quality Life Management. Dan pembelajaran kita juga sudah sangat banyak sekali kepada mitra yang juga pada waktu itu mitra bersharing pada kita. Alhamdulillah semua manfaatnya luar biasa karena pembelajaran sesungguhnya adalah tidak ada hentinya. Never too late to study. Tidak akan pernah ada terlambat untuk belajar. Bahkan hikmah mengatakan siapapun yang hari ini berhenti belajar artinya sudah tua. Sekalipun ia masih muda dalam umurnya. Namun siapapun mereka atau kita yang hari ini sudah cukup sepuh namun tetap belajar berarti masih muda. Ini hikmah yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Di sore hari ini mitra, kita akan sama-sama belajar tentang the power of self-discipline. Yaitu kekuatan disiplin untuk sukses kita. The power of self-discipline for the success. Kekuatan disiplin untuk sukses kita. Karena para motivator mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya itu ditunjang oleh 4 hal setidaknya. Yang pertama adalah lifestyle of hard work. Bagaimana cara kita hidup dari kerja keras kita. Nah ini kita harus mensikapi dengan baik, dengan bijak atas kehidupan kita dari kerja keras kita. Yang kedua, perseverance atau tekun dalam segala halnya. Ini yang terkadang kita ini kurang memanage waktunya untuk menjadi orang yang tekun. Bayangkan kalau kita ini tekun terhadap satu hal, niscaya pada suatu ketika kita akan bisa menuai dan kita akan bisa panen terhadap hal yang kita kerjakan saat ini dan terus menerus. Yang ketiga adalah setelah perseverance ada planning, ada rencana gitu, atau we have big plan, kita memiliki rencana besar. Jadi jangan sampai kita dalam kehidupan kita tidak punya rencana. Kita harus punya rencana untuk kehidupan kita. Rencana kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 ke depan. Sekalipun kita wallahu alam tidak tahu sampai ke sana. Paling tidak kita akan memiliki sesuatu yang bagus untuk kita karena kita punya lifeline gitu. Atau mencoba membuat garis kehidupan sendiri. Kalau sekarang umur saya 30, 35 saya mau apa dan mungkin di mana. 40 saya mau apa dan mungkin di mana. Tidak apa-apa untuk membuat seperti itu. Walaupun betul bahwa umur itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah saja. Dan yang keempat adalah self-discipline atau disiplin diri. Nah hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang yang disiplin. Dengan kata disiplin itu. Dan disiplin ini menuju kepada sukses besar kita. Jadi the power of discipline for the success yang sudah dituliskan di kita lihat di layar kita adalah self-discipline for the success itu. Nah nanti kata disiplin itulah yang akan menuntun kita, menjadikan pijakan kita menjadi orang yang betul-betul disiplin sehingga kita akan menjadi orang yang nantinya di endingnya itu sukses besar karena kekuatan disiplin ini. Mitra yang dimuliakan Allah, semoga mitra hari ini senang sekali bersama kita belajar bersama-sama dan biasa mitra yang ada di rumah maupun di kantor disediakan pulpennya atau alat tulisnya, bukunya atau kertasnya untuk mencatat hal-hal penting yang nantinya bisa diulang kembali atau diulas kembali. Namun juga jangan khawatir karena video ini bisa diulang-ulang sampai kapanpun untuk pembelajaran bersama. Kritik dan saran kami juga mengharapkan dari mitra semua agar siaran-siaran kami ke depan lebih kualitas, lebih bagus lagi. Sebab yakin bahwa kita ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mesti diperbaiki.
Dan orang-orang yang suka sekali dengan kritik dan saran itulah sebenarnya orang yang hidup dan kehidupannya akan lebih diwarnai dan mewarnai gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak baik untuk saran dan kritik, khususnya bagi saya. Bisa disampaikan ke Radio GIC maupun ke Facebook Radio GIC. Karena sungguh bahwa saran dan kritik mitra merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa mendapatkan dan nantinya akan lebih baik ke depannya. Mitra yang dimuliakan Allah, tadi sudah kami sharekan bahwa hari ini adalah kita akan bicara self-discipline for the success. Tentunya dengan kata disiplin itu. Kita lihat kata disiplin dalam bahasa Inggris itu ternyata ada 10 huruf. Dari 10 huruf itulah akan kita mencoba tuangkan satu-satu menjadikan diri kita orang-orang yang mau belajar tentang bagaimana mensikapi kata disiplin untuk disiplin kita dan kemudian endingnya adalah menjadikan kita orang yang sukses besar karena disiplin. Luar biasanya mitra, banyak sekali kalau kita membaca buku-buku literatur tentang disiplin diri, tentang menjadi orang sukses, tentang bagaimana kita ini menjadi hari ini menjadi beda dibandingkan 5 tahun yang lalu adalah dengan kata disiplin. Dan kata disiplin sendiri untuk kita tentu tidak asing. Namun terkadang dalam implementasi sehari-hari bisa jadi sangat asing untuk kita. Karena orang Indonesia katanya jamnya itu jam karet gitu. Jamnya itu tidak tepat waktu. Tapi mulai hari ini kita justru belajar dari disiplin untuk disiplin segalanya. Sebaik-baik kita adalah orang yang bisa memanage waktunya untuk hal apa. Karena akan bisa mendapatkan sesuatu. Jangan sampai menit per menit kita ini hilang begitu saja. Apalagi kalau kita menghilangkan 1 jam itu sudah berapa menit. Kalau hikmah mengatakan, saudaraku jangan sampai marah 1 menit. Karena dengan marah 1 menit, Anda akan kehilangan 60 detik kebahagiaan. Wah, luar biasa mitra. Kalau 1 menit marah, 60 detik kebahagiaan kita akan hilang. Bagaimana kalau 1 jam, 2 jam, 1 hari? Sangat panjang sekali rasanya. Nah, kita mulai mewarnai diri kita, mewarnai minimal untuk diri kita sendiri menjadi orang-orang yang happy, orang-orang yang terus mengangkat syukurnya sehingga terus akan bahagia. Mitra, kata disiplin yang akan kita jadikan satu pijakan untuk pembelajaran kita, itu pertama sekali adalah huruf D. Kita lihat di sini mitra, ada huruf D. D-nya adalah drive the future goal. Ini penting untuk kita mitra. Bagaimana kita ini menjadi orang yang bisa meliding goal masa depan kita yang baik untuk kita gitu. Jadi saya pernah mengatakan setidaknya 1 goal kita ciptakan dalam kehidupan yang singkat ini. Drive the future goal adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Kita bisa menciptakan 1 goal penting untuk kehidupan kita. Kalau hari ini mitra belum menciptakan goal apapun, maka mulailah kita menuliskan, menganalisis apa yang kita miliki, apa yang kita senangi, kemudian pada suatu ketika kita akan ciptakan 1 goal penting itu. Syukur-syukur kita bisa menciptakan lebih dari 1 goal. Jadi drive the future goal artinya mitra, bahwa kita hari ini sudah harus mencoba memanage apa yang harus kita goalkan di waktu yang akan datang. Apa yang menjadi tujuan utama kita di waktu yang akan datang. Kalau kita jadi karyawan nanti sampai apa gitu? Apakah kita hanya sampai tingkat supervisor, apakah mungkin sampai manager atau mungkin sampai director dan sebagainya. Namun paling tidak kita sudah bisa menganalisa diri kita bahwa kita harus sampai ke sana. Jadi sering saya mengatakan jangan sampai kita ini dalam perjalanan kita tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan itu bagaikan orang yang ada di tengah laut, ya, dengan mungkin kapalnya, dengan perahunya, namun tidak punya kompas gitu. Jadi mau kemana nih? Ya kan? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak lagi lurus, tidak lagi belok, bingung sekali. Nah ini sama persis dengan kehidupan kita. Orang yang tidak punya impian menciptakan sebuah goal itu bisa jadi dalam hidupnya biasa-biasa aja, tidak lebih, tidak sekeras apa yang kita inginkan. Jadi ada ilustrasi yang sangat bagus sekali, satu cerita pendek yang mungkin menjadi perenungan kita. Seorang yang biasa hidup di tempat zona nyaman, kali ini gambarannya begini. Seorang yang sedang mengendarai mobilnya di jalan tol. Tentu kalau kita mengendarai jalan tol itu sangat enak sekali. Tanpa hambatan katakanlah. Kita mau gas sekian juga bisa, mau pelan juga bisa, mau ngapain dengan dengerin lagu-lagu yang kita sayangi juga bisa. Enak sekali rasanya. Namun kemudian
Setelah kita turun di jalan raya biasa, kemudian ketemu perempatan jalan, ada belok kanan, belok kiri, lurus, mutar. Kita bingung. Lalu tanya kepada seorang yang ada di jalan itu, Pak, saya mau kemana ya? Karena kita bingung, karena kita tidak punya goal, kita tidak punya tujuan. Loh, dijawab oleh orang tersebut, Anda mau kemana? Anda bisa lurus, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa balik lagi. Inilah gambaran nyata ketika kita tidak punya sebuah tujuan yang ingin kita gapai. Atau paling tidak saya katakan tidak punya future goal atau goal yang akan kita ciptakan di masa mendatang. Drive the future goal itu sangat penting bagi kita. Kita mencoba menelusuri, mencoba untuk terus fokus terhadap sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini tadi kata drive itu adalah bagaimana kita meliding. Meliding itu memanage kehidupan yang kita inginkan sehingga akhirnya akan ditemukan goal yang kita inginkan dan kita ciptakan nantinya. Sudahkah mitra menciptakan satu goal atau paling tidak memplanningkan satu goal sehingga nanti mitra akan ada tujuan? Dan hebatnya mitra, kalau kita punya tujuan itu tentu kita akan semangat sekali dalam hidup kita karena kita ada yang dituju gitu. Kalau tidak ada yang dituju ya biasa-biasa aja atau hambar. Kalau makanan itu kata orang tidak ada garamnya atau tidak ada bumbu yang enaknya gitu. Jadi tidak terasa bahwa kita memakan sesuatu yang tidak ada rasanya atau hambar. Atau kalau kita hidup kemudian biasa-biasa saja maka tentu akan membuang waktu sedemikian banyak. Dan kita tidak terasa karena waktu itu sangat cepat sekali. Bisa jadi hari ini sudah sekian tahun ternyata saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah saya sadari, mestinya dulu saya 5 tahun belakang sudah punya goal ini. Sehingga hari ini kita bisa menciptakan goal itu. Nah, inilah pentingnya bagaimana mendrive the future goal yang kita miliki. Yang kedua mitra, atau huruf kedua dalam disiplin, karena kata disiplin yang kita ambil adalah dari bahasa Inggris, discipline ya, for the success. Yang kedua adalah I. I-nya adalah independence. Jadilah orang yang mandiri. Orang yang mandiri itu akan sangat bahagia sekali. Jadi jangan gelenyot aja gitu, jangan ngekor terus gitu, jangan mengikuti orang terus. Tapi paling tidak setiap kita itu punya kemampuan untuk bisa menjadi orang yang independence, orang yang mandiri, orang yang bisa menciptakan karya-karya besarnya sendiri dan orang yang mampu meliding dirinya kita menjadi orang yang luar biasa gitu. Nah, kata independence ini, kita mestinya merdeka. Kita mestinya bisa gitu. Kita jangan terjajah terus. Ketika hidup kita ini terjajah, betapa pahitnya kita gitu. Betapa tidak enaknya kita gitu. Karena terjajah. Mestinya kita ini free as we like. Jadi se-free mungkin seperti yang kita inginkan gitu. Artinya ketika kita hari ini masih terus menggeledot orang, berarti kita akan dipimpin oleh orang itu dan kita akan terus diinstruksikan untuk berbuat begini, begitu dan seterusnya. Ini yang terkadang sampai saat ini kita ini tidak memahami dan tidak mendapatkan sesuatu yang intinya bahwa kita mestinya merdeka. Kita mestinya bisa menciptakan apapun dengan cara-cara kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ini seorang karyawan? Ya tentu kita akan diinstruct oleh atasan kita. Kalau kita kerja dengan orang lain, tentu orang lain itulah yang akan memimpin kita gitu. Nah, oleh karena itu sebaik-baik kita adalah orang-orang yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tunjukkan, ini loh dadaku gitu. Jadi jangan tunjukkan yang lainnya, jangan tunjukkan bahwa saya masih ikut ini, saya masih ikut itu. Tapi kali ini kita tunjukkan saya sudah berdiri sendiri. Betapa bahagianya orang yang bisa memanfaatkan potensi dahsyat yang kita miliki pada diri sendiri. Betapa bahagianya kalau kita hari ini bisa menghasilkan dari diri kita sendiri. Gitu. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi tekanan-tekanan atau under pressure dari yang lain. Independence dalam hal ini itu sangat diperlukan. Orang-orang yang disiplin pasti akan mengarah kepada independensi. Orang-orang yang disiplin dirinya tinggi, ia akan berpikir bagaimana cara kita ini menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang bisa menentukan arah kebijakan kita sendiri. Jadi janganlah terus kita menjadi orang yang yes man. Jadi artinya iya-iya saja gitu. Kalau disuruh ini ya, di sini ya.
namun kita tidak bisa memberikan arahan kepada diri kita sendiri. Dan endingnya luar biasa, mitra. Orang-orang yang seperti itu sekian lama katakanlah bekerja di perusahaan, sekian lama katakanlah bekerja di sini. Bisa jadi endingnya sangat menyedihkan. Karena setelah 30 tahun bekerja pada suatu perusahaan, mungkin ada pesangon tapi ya nggak seberapa. Mungkin ada pensiun tapi ya nggak seberapa begitu. Pada akhirnya kerja keras kita yang luar biasa itu hanya dihargai oleh segitu-gitunya gitu. Padahal kalau kita mungkin independence, dari dulu berdiri sendiri, dari dulu bisa di atas kaki sendiri, bisa menentukan arah kebijakan sendiri. Bisa jadi grafik kita itu tidak menurun tapi justru menaik. Kalau dari awal di bawah kemudian terus naik. Namun biasanya orang justru dari grafiknya itu dari atas ke bawah gitu. Dan pada akhirnya nol sama sekali. Nah, inilah kita memulai menjadi orang yang disiplin dengan kata independence. Oke. Nah, yang ketiga mitra, karena ada 10 kata yang cukup panjang dari kata disiplin tadi. Setelah kita ada I tadi adalah ada S ya, yang sudah kita lihat di sini adalah sense of humanist. Orang-orang disiplin dirinya tinggi. Itu orang-orang yang memiliki sense of humanistnya tinggi. Atau rasa kemanusiaannya ini tinggi sekali. Jadi ia menghargai apapun. Termasuk tadi saya katakan, menghargai waktu yang mungkin orang lain tidak memilikinya. Menghargai waktu itu baik sekali. Memanage time itu sangat diperlukan oleh kita. Orang-orang humanis itu berpikir bagaimana bagaimana kemanfaatan itu juga bisa ditularkan kepada orang lain. Bahkan suksesnya itu bukan hanya untuk diri sendiri. Justru suksesnya itu karena kita bisa menolong orang lain. Gitu. Nah ini sense of humanis. Rasa kemanusiaannya, rasa pedulinya sangat tinggi sekali. Orang-orang disiplin pasti seperti itu. Jadi tidak cuek. Tidak, terserah lu. Gua lu katanya begitu bahasa Jakartanya ini. Nah, tapi mestinya tidak seperti itu. Sekalipun ada kata-kata I'm what I'm, you're what you are. Tapi ketika kita memiliki sense of humanis, maka kita akan peduli sekali dengan masyarakat sekitar kita. Bahkan masyarakat yang paling dekatnya. Jadi tidak lagi kita cuek, tapi kita akan pay attention. Akan ada atensi terhadap apapun yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, sebaik-baik kita ya seperti itu. Kita tidak kemudian cuek, bebek gitu. Tidak kemudian lu gua tidak seperti itu. Namun yang terbaik adalah kita peduli dan kita kemudian memahami, mengerti bahwa apa yang terjadi ya kita ikut merasakannya. Gitu. Syukur-syukur kita bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi kepada orang-orang sekitar kita, atau kepada lingkungan kita, atau kepada mungkin kolega kita, sahabat kita, kawan kita, dan mungkin teman-teman kerja kita yang sedang mengalami kesulitan. Nah inilah memiliki sense of humanis. Orang-orang yang disiplin tinggi itu, yang memiliki self disiplin tinggi, pasti ya sense of humanisnya juga sangat tinggi sekali. Nah hari ini juga kita bertanya, apakah mitra juga sudah memiliki sense of humanis tinggi gitu, atau sama sekali belum? Nah ini pertanyaan yang dijawab oleh mitra sendiri. Dan kalau kami berharap kita sama-sama belajar bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan kita. Kita menjadi orang-orang yang memang rasa humanisnya tinggi, rasa kepeduliannya tinggi, rasa apapun terhadap orang lain tinggi. Sehingga kalau orang lain merasakan pahit, kita pun ikut merasakannya. Orang lain merasa manis, ya kita pun ikut merasakan manisnya. Jadi jangan dibalik-balik. Terkadang melihat orang lain senang, kita malah sedih. Melihat orang lain sedih, kita malah senang. Nah ini yang kurang pas untuk kita. Ya. Oleh karena itu milikilah sense of humanis. Dalam kata disiplin, ketika kita orang disiplin itu adalah di dalamnya ada sense of humanis. Oke. Yang keempat mitra, kata disiplin tadi ada C. Ternyata C yang keempat itu. Nah ini C-nya, collaboration. Luar biasa mitra kalau kita bisa berkolaborasi. Betul, dalam kehidupan kita ini ada 3 C. Yang pertama adalah kooperatif. Jadilah orang yang senantiasa bisa mengajak kerjasama dengan yang lainnya. Kooperatif orangnya, tidak melawan gitu. Tidak menentang atau tidak counter. Tapi kita kooperatif. Kooperatif terhadap apapun. Kooperatif, kalau kita karyawannya, kita kooperatif terhadap atasan kita, supervisor kita, manajer kita, bos kita, atau mungkin direktur kita, ya kita kooperatif. Yang kedua adalah coordination. Selalu ada koordinasi.
terhadap hal-hal kecil, mungkin masalah-masalah yang harus dipecahkan. Kita memiliki yang namanya coordination atau koordinasi dengan siapapun. Maka masalahnya akan ringan kita hadapi ketika kita punya koordinasi gitu. Kita punya komunikasi yang baik. Dan yang ketiganya adalah collaboration. Bayangkan mitra kalau Rhoma Irama berkolaborasi dengan Iwan Fals yang begitu banyak fan-nya. Itu seperti apa karcisnya, lakunya mungkin. Nah, karena mereka banyak sekali suka dengan Rhoma Irama, banyak sekali suka dengan Iwan Fals itu. Nah, dengan kolaborasi inilah sesuatu akan menjadi luar biasa besar. Karena angka 1 itu sangat kecil menjadi orang sukses. Oleh karena itu kita berkolaborasi. Nah, bentuk kolaborasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mitra mungkin sedang berbisnis apa, ya kolaborasinya dengan sesuatu yang mitra kerjakan saat ini. Bahwa kolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam hal apapun. Kita mesti harus berkolaborasi. Saat ini kalau kita belum berkolaborasi, bisa ketinggalan jauh. Oleh karena itu kolaborasi ini juga merupakan satu need, satu kebutuhan, dan satu keharusan. Dalam kata disiplin untuk sukses kita, ternyata C-nya adalah kolaborasi. Orang-orang disiplin tinggi, ya karena disiplin itu nanti berpengaruh kepada kesuksesan, ternyata memiliki kolaborasi atau collaboration. Tadi sudah saya katakan 3C diantaranya adalah cooperative, coordination, dan collaboration. Dan kolaborasi ini untuk hal apapun kita butuhkan. Kolaborasi ini merupakan satu need, satu kebutuhan. Dan kolaborasi ini sebenarnya harus dijadikan keharusan bagi kita atau it is must gitu. Nah, tanpa kolaborasi kita tidak akan bisa menjadi besar. Tanpa kolaborasi kita tidak akan menjadi mungkin orang yang memiliki lebih dibandingkan orang lain gitu. Oleh karena itu ciptakan sebuah kolaborasi apapun bentuknya dengan yang lainnya. Dan bahkan satu syarat untuk menjadi orang sukses besar adalah networking. Dengan menciptakan sebuah networking. Networking itu diantaranya adalah bisa berkolaborasi. Kalau kita sudah banyak sekali teman-temannya, kita bisa kolaborasi apapun yang kita miliki di sana. Atau disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita akan mendapatkan satu kolaborasi yang baik dan yang cocok untuk kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan di-spot dengan kolaborasi ini. Nah, ini yang keempat, yaitu collaboration. Setelah kata C, setelah huruf C, ada I ternyata. I-nya adalah yang kelima, mitra, di dalam kata disiplin. Jadilah orang yang disiplin dirinya tinggi untuk sukses kita. I-nya adalah inspirators. Inspirators itu tentu menjadi orang-orang yang bisa memberikan inspirator. Atau orang bisa terinspirasi dengan kita gitu. Karena kita memiliki hal yang berbeda dengan yang lain. Dalam hal apapun, kita mestinya menjadi orang yang dijadikan pijakan, dijadikan contoh, dijadikan panutan begitu. Karena kita ini adalah orang-orang inspirators, orang-orang yang memang layak dijadikan contoh, layak dijadikan model atau role modelnya gitu, layak dijadikan ditiru oleh orang banyak terhadap satu hal saja luar biasa sekali, apalagi lebih dari satu. Menjadi inspirators tentu memerlukan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah tadi di awal dari 4 huruf yang ada. Dan bahkan ketika kita mungkin ditiru karena disiplinnya, ya diantaranya adalah itu. Jadilah orang-orang yang memang menjadi paling tidak menjadi panutan bagi keluarga yang paling dekat, gitu. Atau bagi teman yang paling dekat, atau bagi lingkungan yang paling dekat, mitra. Seandainya hari ini kita belum menjadi inspirators bagi mereka, maka ciptakanlah itu. Karena sungguh kalau kita sudah menjadi inspirators, kita akan menjadi agung. Kita akan menjadi betul-betul menjadi orang yang hari ini akan dikenang karena kebaikannya. Kalau hikmah mengatakan, ketika orang meninggal itu apa yang ditinggalkannya? Hanya perbuatan baiknya. Dan inspirators ini adalah orang-orang yang mampu berbuat baik terhadap lingkungannya atau terhadap yang lainnya. Jadilah hamba Allah yang baik, sehingga insya Allah refleksi kehidupannya akan baik. Gitu. Jadilah orang yang hari ini menjadi contoh di lingkungan terdekatnya atau di lingkungan sekitarnya, maka insya Allah akan dikenang karena kebaikannya. Nah, yang keenam mitra, setelah kata I adalah ada P. Nah, ini P. Nah, planning big. Ya, tadi saya sudah katakan. Jadi ada planning besar. Ada big plan. Atau kita memiliki rencana besar terhadap apa
yang hari ini kita kerjakan. Orang-orang yang punya rencana besar itu biasanya akan bekerja lebih. Dia akan bekerja cerdas. Bedanya begini, ada orang mengatakan saya sudah bekerja keras Pak, tapi belum mencapai titik di mana kita inginkan. Betul, bekerja keras saja tidak cukup. Oleh karena itu harus bekerja cerdas. Contoh orang yang bekerja cerdas itu begini. Kalau saya sekarang ini seorang manajer di sebuah perusahaan, saya bekerja sehari katakanlah rata-rata 10 jam. Saya seorang diri bekerja 10 jam. Namun orang yang bekerja cerdas bisa jadi hari ini bekerja 60 jam. Loh, kok bisa 60 jam? Karena ia bekerja 10 jam sendiri dan ia punya karyawan, punya pembantu, punya yang membantu, punya penolong gitu, punya orang 5. Kalau satu orang itu bekerja 10 jam, artinya 5 kali 10, 50. Ditambah 10 jam, ya kita sendiri atau sayanya. Berarti sehari kerja 60 jam. Loh, bagaimana kalau begitu? Orang yang punya 100 karyawan bisa 1000 lebih, 1000 jam lebih sehari. Jadi memang di atas rata-rata. Memang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kerja 10 jam, kita bisa bekerja lebih dari itu. Bahkan sebenarnya sesuai dengan kemauan kita, mau berapapun bisa. Itu hebatnya di sini. Jadi kita mestinya tidak membatasi diri hanya menjadi seorang karyawan yang kerjanya hanya 10 jam sehari. Kita bisa kerja 100 jam atau bahkan lebih dari itu. Bisa 1000 jam, bisa lebih jauh lagi. Dan kalau sudah seperti itu, tentu kita sudah punya passive income. Jadi income di mana yang dia akan menolong kita. Gitu. Jadi bukan hanya active income, tapi passive income juga harus kita miliki. Orang yang sudah memiliki passive income itu agak tenang dalam kehidupannya. Kenapa passive income itu income di mana kita dapat, namun secara tidak langsung kita tidak mengerjakan. Artinya kalau kita kerjakan namanya active income. Tapi kalau kita punya sebuah pekerjaan yang dikerjakan mungkin sekali, kemudian menghasilkan terus, itulah passive income. Yang tidak secara langsung hari ini mengerjakan, namun kita dapat gitu. Nah kita mulai memikirkan bahwa kita harus memiliki passive income di samping active income untuk mendukung kehidupan kita. Nah, planning big adalah rencana besar yang harus kita miliki. Hari ini apapun rencananya, kita mulai tuliskan, kita berikan limit waktunya, berapa tahun kita harus sukses, berapa tahun kita harus sudah ciptakan goal itu, berapa tahun harus kita sudah bisa seperti ini, itu dengan rencana besar kita. Jadi kalau kemudian kita bertanya kita belum punya rencana, wow, kita sayang banget gitu. Kok nggak punya rencana apa-apa gitu ya. Sehingga waktu kita akan sedemikian rupa hilang begitu saja. Dan bahkan mungkin kita akan merasakan setelah kita mungkin nanti istirahat, setelah kita ini pensiun atau mungkin sudah tidak bisa mengerjakan maksimal lagi. Ya. Kita sayangkan yang seperti itu. Ayo, mumpung kita masih muda, kita masih punya kesempatan banyak, kita mencoba untuk menjadi orang yang memang bisa menciptakan sesuatu dengan planning big atau dengan rencana besar kita. Jadi jangan sampai kita ini hidup kayak gini-gini aja gitu. Namun ada yang nantinya akan kemanfaatannya lebih besar. Namun ada yang nantinya akan bisa mendapatkan lebih dibandingkan apa yang kita dapatkan saat ini. Kita sayang mitra, kalau hari ini kita menjadi orang yang hanya biasa-biasa saja. Biasa itu sangat bosan lah. Biasa itu artinya kita ya sama dengan yang lain. Kita mencoba untuk berbeda. Kita mencoba untuk menjadi diri kita yang memang luar biasa. Ya. Karena betul bahwa kita ini luar biasa sekali. Tidak ada hal yang menjadikan kita kerdil, tidak ada. Yang ada mestinya pengembangan, tumbuh dan berkembang. Ya. Kita ini menjadi orang yang tumbuh, kemudian berkembang, tumbuh, berkembang, karena kita mampu, kita bisa sekali. Permasalahannya adalah kita memblok diri. Kita yang mengatakan kita tidak mampu. Kita yang mengatakan bahwa saya tidak bisa. Kita yang mengatakan atau saya yang mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman itu. Padahal semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa dilalui dan semuanya bisa dijadikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau orang lain mengatakan, saya sering mengatakan itu, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan dan bisa sekali. We can do it gitu. Kita bisa mengerjakan apapun yang kita mau. Luar biasa mitra. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sampai di situ saja. Kemudian kita pasrah. Karena kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya waktu, kita punya keinginan bahwa kita akan bisa bermanfaat lebih dibandingkan apa yang kita hari ini miliki. Jadi kemanfaatan inilah yang nanti akan mendukung kita menjadi orang yang barangkali di sana lebih besar dibandingkan sekarang.
Nah, kata self-discipline for the success, ini mestinya terus didengungkan pada bawah sadar kita. Dan kita memulai mengimplementasikan, kita mulai mengerjakan, mulai beraksi, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang disiplin terhadap segala halnya. Bukan hanya satu disiplin saja yang orang katakan ketika janji tepat waktu, namun tidak seperti itu. Semuanya kita harus disiplin. Jadi ada istilah yang paling baik, mitra. Ketika kita punya prioritas yang harus kita kerjakan, maka first thing first. Yang harus pertama ya kita kerjakan pertama. Yang harus kedua ya kita kerja kedua. Yang harus ketiga, kita kerjakan ketiga. Terus seterusnya begitu. Janganlah kita menjadi orang yang mestinya ini lalu ke sana, mestinya ke sana, lalu ke sini gitu. Itu yang pada akhirnya tidak ada dapat apa-apa kita. Nah, di sini diberikan satu arahan oleh para pakar untuk kita semua bahwa ketika kita ini memiliki prioritas, maka betul-betul kita akan mengerjakan sesuai dengan prioritas yang telah kita tuliskan, kita sepakati, kita janji pada diri kita sendiri, saya harus ini nomor satu. Dan terus sampai sukses baru akan beralih ke nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ini orang-orang disiplin. Ya, disiplin berarti lebih banyak, lebih holistik, disiplin terhadap apapun gitu. Jadi tidak hanya satu bidang disiplin waktu saja, tapi segala-galanya kita harus disiplin. Termasuk bagaimana kita mengupayakan diri kita sendiri. Kita pun harus disiplin. Bagaimana kita menggunakan akal kita. Bagaimana kita menggunakan organ tubuh kita. Semua harus betul-betul menjadi satu gambaran disiplin yang baik. Karena kita orang-orang yang mampu mengerjakan itu. Yang ketujuh, mitra, setelah I, yang ketujuh ada setelah P tadi ya. Ada kata planning big, adalah ada L. Nah, jadi ada L, L-nya apa? Leading an easy life. Nah, hari ini kita memulai juga, mitra, untuk menjadi orang yang mudahkan hidup kita ini. Gitu. Jadi jangan dibuat ruwet. Hikmah mengatakan, kalau Anda ingin mudah dalam kehidupan Anda, maka mudahkan orang lain. Nah, hari ini kita mencoba memanage kehidupan kita semudah mungkin. Bisa, mitra. Jadi jangan dibikin susah gitu. Jangan dibikin ruwet saya katakan tadi atau jelimet gitu ya. Tapi mencoba menghadapi kehidupan ini dibikin mudah. Loh, bagaimana caranya? Ketika kita punya masalah, toh sudah pernah belajar kalau kita punya masalah besar, kecilkan. Kalau punya masalah kecil, buang saja. Nyaris tidak ada masalah. Bahkan orang yang berpikir lebih ekstrem, masalah kita berpikir bahwa masalah kita bukan masalah. Ketika kita berpikir bahwa masalah kita bukan masalah, nyaris tidak ada masalah. Dan yang lebih hebat lagi adalah ketika mengatakan thank you problem. Bahkan terima kasih dengan masalah. Itulah sebenarnya orang-orang yang hebat. Itu orang-orang yang leading an easy life. Atau mendapatkan kehidupannya itu dimudahkan. Mendapat bahwa sehari-harinya kita ini kita mudahkan semua. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang nantinya akan menjadi ganjalan kemajuan kita. Yang ada, mitra, kita sayangkan. Hal kecil dibesar-besarkan. Yang mestinya tidak usah dibesarkan jadi besar. Jadi dibakar api sehingga apinya lebih besar lagi. Padahal hal kecil sekali. Kalau kita sadar bahwa kita adalah aktornya, kita adalah pemainnya, maka semua akan beres-beres saja. Satu contoh kecil. Ketika sahabat pagi hari dihidangkan secangkir kopi. Tiba-tiba seekor kucing menabrak kopi itu lalu tumpah. Orang yang sadar akan mengatakan, ini salah kita. Tapi orang yang tidak sadar akan kejar kucingnya, lalu digebukin kucingnya. Gitu ya. Ini yang keliru yang seperti itu. Padahal kalau kita kemudian introspeksi dirinya tinggi, segalanya akan baik-baik saja. Toh masih bisa diganti dengan kopi yang lain. Ya, seperti itu, mitra. Kalau kita hari ini mendapat kerugian, jangan kemudian menyalahkan lingkungan kita. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Mestinya tidak seperti itu. Tapi introspeksi diri kita. Kalau hari ini saya rugi, mungkin saya salah memanage. Mungkin saya salah menerapkan. Semuanya kalau kembalikan kepada diri kita, maka akan ketemu. Namun kalau dikembalikan kepada orang lain, sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Oleh karena itu, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah kita ini mengikuti orang lain gitu, karena memang tidak sama. Gitu. Tapi
kembalilah kepada diri kita. Kitalah aktornya. Kitalah orang yang beraction pada hari ini. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah kita. Gitu. Ini baru boleh dikatakan we are what we are. Kita ya kita gitu. Jadi jangan kemudian kita senang sekali mencari kambing hitam, katakanlah seperti itu. Nah, hari ini sudah tidak lagi kita mitra. Kalau kita sudah belajar seperti ini, maka kita paham betul bahwa hari ini kita bisa melihat diri kita, melihat ke dalam diri kita. Jadi kita bukan lagi dari in out, tapi out in. Gitu. Jadi dari luar justru kita ke dalam. Itu bukan lagi kita dari dalam keluar. Tidak ada lagi orang yang harus disalahkan, tidak ada lagi orang yang harus dimaki-maki oleh kita, tidak ada lagi kita menyesali karena perbuatan kita namun dilimpahkan pada orang lain. Nah, ini leading an easy life, menjadikan diri menjadi orang yang memudahkan kehidupan dalam segala halnya, maka akan sangat menyenangkan sekali. Akan sangat menolong kita untuk menjadi orang yang always happy, atau take on happiness, atau orang yang senantiasa mengambil kebahagiaannya gitu. Kalau saya tadi katakan, hari ini kalau kita marah 1 menit, sudah kehilangan kebahagiaan 60 detik. Ya, kalau marah 1 jam, berapa detik kita hilang bahagianya. Kalau marah 3 jam, marah 1 hari, bisa dihitung mitra. Jadi hari ini kita bahagia sekali. Hari ini kita berkaca bahwa katakan pada diri sendiri di depan cermin itu, saya orang luar biasa, saya hebat, saya bahagia sekali. Jadi harus terus seperti itu. Pakailah bahasa-bahasa bawah sadar yang kemudian akan menimbulkan tadi tumbuh dan berkembang. Jadi jangan hal-hal yang negatif yang dibicarakan, namun hal-hal yang positif, hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang pada akhirnya akan membangun mental kita menjadi mental yang positif atau positif mentally. Nah, ini diantaranya leading an easy life. Jangan lupa mitra, yang ketujuh adalah bagaimana cara kita ini tadi memanage kehidupan kita, meleading kehidupan kita semudah mungkin. Mudahkan orang lain agar hidup kita mudah. Jangan dibuat jelimet, jangan dibuat pusing. Karena semuanya nanti akan berjalan. Dan ketika kita ini memudahkan segalanya, yang terjadi adalah kita sangat bahagia sekali. Insya Allah jauh dari penyakit. Insya Allah jauh dari yang namanya serakah, yang namanya amarah, yang namanya negative thinking. Semua akan baik-baik saja ketika kita bisa mendapatkan kehidupan kita atau meliding kehidupan kita ke arah yang lebih mudah. Hari ini kita mulai minta dan hari ini kita mulai belajar bagaimana cara kita menjadi orang yang memang betul-betul menjalani kehidupannya ini enjoy. Kita banyak bersyukur mitra ketika kita masih sehat sekali, masih bisa berbagi seperti ini, masih bisa berkunjung ke rekan, masih bisa say hello, ya walaupun sekarang ini dibatasi oleh tempat ya karena ada social distancing atau social distance, di mana kita harus menjaga jarak karena COVID-19. Semoga nanti di waktu lain kita bisa berdekatan, bisa bersalaman. Nah, kalau sekarang bisa say hello dengan Android kita, dengan HP kita, atau dengan Skype kita. Dan banyak sekali cara yang bisa menjadikan kita dekat dengan mereka sekalipun secara fisik kita jauh. Nah, buatlah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna. Karena kita paham bahwa kehidupan harus bermakna. Karena kita paham bahwa hidup ini harus baik. Hidup ini harus berjalan dengan normal. Hidup ini harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadikanlah hidup ini sebaik mungkin sehingga keinginan kita akan cepat sampai, akan cepat tergapainya. Tapi kalau sebaliknya mitra membuat hidupnya tidak hidup yang enjoy, tidak hidup yang mudah, tidak hidup yang menyenangkan gitu, maka yang terjadi adalah mungkin hambatan-hambatan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Yang kemudian para pakar mengatakan itulah yang namanya mental block. Mental kita diblok oleh diri kita sendiri. Dan kalau itu terjadi, berarti kemajuan kita akan terhambat. Yang seharusnya 2 tahun kita bisa hebat, 2 tahun kita bisa maju, namun kemudian kita terhambat, bisa 3-4 tahun baru bisa merasakan kemajuannya. Kita bisa apa saja ketika kita mau. Nah, saya katakan tadi bahwa orang-orang di luar sana mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Nah, ketika kita bisa seperti itu, maka tidak ada salahnya kita mulai menuliskan sesuatu yang kita inginkan. Mulai hari ini kita mencoba menjadi orang yang betul-betul ingin menciptakan goal. Ya, tadi yang di awal itu adalah drive the future atau drive the future goal. Meliding atau kita akan mengejar atau kita akan membuat jalannya
untuk sesuatu yang ingin kita ciptakan di masa mendatang. Jadi ketika itu tidak tercipta hari ini, mitra, kita akan sangat sayang sekali. Ketika itu belum diciptakan oleh kita, kita akan mungkin jauh ketinggalan di belakang. Yang ke-8 mitra, karena ada 10 kalau nggak salah ya. Ya, yang ke-8 ini adalah intake. Ya, jadi ada I lagi, intake. Intake ini artinya cepat tanggap mitra. Jadi mitra ketika ada sesuatu itu cepat banget. Jadi eager, keingintahuannya sangat tinggi. Nah, orang-orang yang keingintahuannya sangat tinggi biasanya itu mengetahui lebih dulu. Ya, intake ini adalah ketika kita ini benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang lebih cepat. Dan orang-orang disiplinnya tinggi, itu pasti bisa seperti itu. Dan orang-orang yang memiliki disiplin tinggi itu pasti intake-nya juga sangat tinggi sekali. Intake itu artinya cepat tanggap. Jadi kalau ada sesuatu cepat respon. Dalam satu hikmah dikatakan, orang yang bisa mendapatkan keuntungan banyak adalah orang yang mengetahui lebih awal kesempatan yang bisa diraih. Gitu. Lebih awal artinya orang lain belum tahu, kita udah tahu gitu. Inilah intake. Jadi cepat respon sekali. Jadilah orang yang seperti itu. Jadi jangan lelet gitu. Ada 2M yang mesti kita tinggalkan. Ini karena lelet, karena tidak intake. M yang pertama malas. Ya kita tinggalkan. Kalau kita malas ini sudah kehilangan segala-galanya. Kalau kita malas itu artinya kita tidak lagi menjadi orang yang produktif. Jadi kehilangan banyak hari ini kita kehilangan. Itu pemalas. Jadi jangan kita hilangkan saja M yang pertama itu malas. Yang kedua, M yang kedua, karena 2M yang harus kita hilangkan. M yang kedua adalah menunda. Ini kebiasaan mitra. Banyak di antara kita yang senang menunda-nunda pekerjaan. Kita bisa bayangkan kalau hari ini kita menunda satu pekerjaan, besok satu pekerjaan, besok lagi satu pekerjaan, numpuk banyak sekali. Dan itu menjadikan kita nanti berat sekali untuk mengangkatnya. Nah, pada akhirnya apa? Tercipta malas ketika kita sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu mitra, 2M ini, malas dan menunda harus kita delete, harus kita buang. Kita berdoa kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang malas, orang yang kasal gitu. Untuk tidak menjadi orang yang tidak mau bekerja secara normal gitu atau bekerja keras gitu. Jadi intake inilah yang kita butuhkan. Jadi cepat tanggap. Jadi kalau ada apa-apa cepat sekali. Kalau ada berita cepat kita mencari. Kalau ada mendengar ini cepat kita ingin tahu. Jadi eagernya adalah eager yang cepat sekali untuk kita untuk bisa menjadi orang yang mengetahuinya lebih awal dibanding orang lain. Karena sungguh bahwa tadi saya katakan keberuntungan didapat itu ketika kita mengetahui sesuatu lebih awal dibandingkan yang lain. Nah ini mitra, bagus sekali intake ini. Ayo jadikan intake diri kita ini. Jadi orang yang memang betul-betul sesegera mungkin mengambil sesuatu dari apa yang hari ini mungkin kita kerjakan, hari ini yang kita dapatkan, hari ini yang kita mendengarkan informasi itu. Jadi jangan sampai nanti-nanti. Sekalipun betul terkadang rasa 2M itu ada. Nanti dulu dah, menunda dulu. Nanti dulu dah, lagi malas deh. Ini dulu. Tapi ketika kita meliding kita menjadi orang yang tidak malas, maka bisa sekali. Ketika kita mampu memanage diri kita menjadi orang yang cepat sekali merespon segala sesuatu juga bisa sekali. Karena semua kembalikan kepada diri kita. Semua kepada diri Anda. Semua adalah bagaimana cara kita berpikir gitu. Tidak ada lagi hal-hal yang kemudian gara-gara orang lain. Gara-gara ini, gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C, tidak ada lagi. Yang ada adalah diri kita sendiri. Kitalah aktornya. Kitalah yang bisa menentukan masa depan kita. Kitalah yang bisa menentukan pilihan kita. Kitalah yang bisa memimpin bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu di akhirnya gitu. Jadi semua terhadap kita dan kitalah aktornya. Yang ke-9 mitra, setelah kita melihat ada I, intake tadi, ada N. Ada N ya. Yang terakhir nanti E. N adalah nothing to regret. Jadi tidak ada hal yang kita sesali. Janganlah kita berlama-lama menyesali sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi artinya mestinya kita itu nothing to regret. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita terperosok. Hal-hal yang mungkin yang kita kerjakan kemudian tidak mendukung kehidupan kita secara maksimal. Atau mungkin
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dijadikan sebuah pembelajaran. Karena di sana ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Orang-orang yang kemarin belum berhasil sesuai dengan keinginannya, bisa jadi dari kegagalan itu dipelajari kemudian akan mendapatkan sukses besarnya. Bisa jadi seperti itu. Saya pernah mengatakan, orang-orang yang hari ini sukses besar bukan berarti di masa lalunya adalah tidak pernah mengalami yang namanya gagal. Bahkan banyak literasi yang saya baca, banyak buku-buku yang saya baca adalah orang-orang yang bergelimang dengan kegagalan itulah yang saat ini menikmati keuntungan besar, menikmati keberhasilan yang luar biasa. Jadi mestinya kita tidak menjadi orang yang takut dengan gagal itu. Jadi nothing to regret, tidak ada sesuatu yang disesali. Semua berjalan sesuai dengan apa yang insya Allah takdirkan, kemudian kita jalankan. Gitu. Kalau kita melihatnya ke situ, lebih kepada vertikal, maka yang terjadi adalah kebahagiaan tersendiri. Karena dari situlah kita bisa belajar banyak. Ibarat kita sedang mengendarai mobil, kita punya spion. Sekali-kali kita melihat ke belakang. Supaya apa? Supaya selamat. Oh, di belakang ada itu, di belakang ada ini. Oh, ada mobil lagi di belakang. Gitu. Jadi mestinya kita seperti itu. Kalau kita terus melihat ke belakangnya, kita salah. Karena hidup kita harus maju. Katakanlah seperti sekarang ini. Ketika wabah COVID sedang melanda kita, kemudian kita melihatnya terus masalahnya, maka kita tidak akan maju-maju. Jadi kan situasi kondisi saat ini keberuntungan kita gitu. Jadi kan apa yang bisa kita ciptakan? Jadi kreativitas itu hari ini sangat dibutuhkan oleh kita. Apapun kreativitasnya. Sebab dengan kreativitas kita akan bisa menentukan satu arah kebijakan terhadap situasi kondisi yang ada saat ini. Mestinya tidak lagi menjadi halangan untuk menjadi orang sukses ketika COVID sedang melanda dunia ini. Mestinya tidak ada, tadi itu kalau saya katakan nothing to regret. Tidak ada yang harus disesali. Karena semua ada hikmahnya, semua ada pembelajarannya. Dan yang paling hebat mitra, ketika kita mau belajar dari segala sesuatunya, dan mengambil hikmahnya, maka kita akan kaya raya sekali dengan pengetahuan. Jadi enrich our knowledge ya, kemarin ada enrich our knowledge gitu. Jadi menjadi orang yang pengetahuannya terus bertambah sampai kita betul-betul menjadi orang yang tadi bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena ada full knowledge atau full pengetahuan. Dan kalau hari ini kita berhenti belajar, kita berhenti mencari, kita berhenti menerima, atau kita menjadi orang yang stuck, menjadi orang yang kekeh dengan apa yang kita miliki, maka tidak akan pernah bisa maju yang luar biasa. Jadi saya pernah mengatakan hikmah ini luar biasa sekali mitra. Kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, maka katakan siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang istimewa. Ini sangat hebat banget. Kalau kita ingin menjadi orang istimewa, maka katakan siapapun yang ada di hadapan kita orang luar biasa. Jadi tidak ada lagi kita pilih-pilih. Dan kita akan menerima apapun pemberian dari siapapun yang ada di hadapan kita. Karena sungguh bisa jadi kita ini diberi nasihat tapi oleh orang yang lebih muda. Bahkan anak-anak. Ya kita terima. Ketika kita tidak sampai ke sana. Gitu. Saat ini mestinya kita menjadi orang yang begitu. Yang legowo. Yang paham. Jadi tidak mentang-mentang lu baru anak kemarin. Ini gue siapa? Tidak lagi seperti itu. Yang ada adalah kita menerima. Dan disitulah mestinya kita menjadi orang yang bisa berpijak. Ya, karena kita bisa menerima. Ya, kalau kita bisa menerima, tentu kita akan mendapatkan. Namun kalau kita tidak bisa menerima, kita tidak akan pernah mendapatkan. Dan kalau kita tidak mendapatkan, kita rugi. Nah, ada lagi mitra. Kita mestinya merindukan kritikan-kritikan. Baik kritikan yang pedas maupun kritikan yang membangun gitu. Untuk kita, terutama untuk saya, itu sangat dibutuhkan sekali. Tidak ada masalah. Kritikan-kritikan apapun. Sebab dengan kritikan itulah kita akan menjadi orang yang betul-betul hidup. Betul-betul mampu mengartikan kehidupannya lebih berarti ke depannya. Oh iya betul. Apa kata mereka? Apa kata dia? Apa kata adik kita? Apa kata kakak kita? Apa kata orang tua kita? Apa kata guru kita? Oh ternyata di sinilah. Jadi jangan kemudian kita menolak. Nah, kalau kita menolak berarti kita sampai di situ saja. Karena sukses sesungguhnya bukan yang seperti itu. Sukses itu adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Termasuk ketika kita menerima saran, menerima omongan, menerima kritik, adalah kita sukses.
Dan bisa jadi kata-kata itu, saran itu, kritikan itu kita tidak akan pernah dapatkan lagi selain di sini. Bisa jadi seperti itu. Ini bisa jadi kritikan sekali yang kita dapatkan dalam seumur hidup kita. Ya. Buat kita perlu sekali yang seperti itu. Kita ini menjadi orang yang terbuka dengan kritikan, terbuka dengan saran, terbuka dengan marah-marah orang lain terhadap diri kita. Kemudian kita jadikan pijakan kebaikan ke depan. Luar biasa mitra. Jadi jangan kalau kita dimarahin orang lalu kita lawan marah lagi. Gara-gara kita nggak salah. Ya. Padahal mestinya tidak. Biarkan aja dulu. Toh nanti akan ketahuan. Di mana letak permasalahan besarnya. Gitu. Di mana letak akar masalahnya. Pasti akan ketahuan. Gitu. Jadi jangan buru-buru kita akan melawannya. Sebab kita adalah orang-orang yang tadi menerima kritik dan saran. Bahkan merindukan namanya hal-hal seperti itu. Merindukan marahnya orang lain kepada kita. Agar kita lebih maju dan terpacu dengan marah-marahnya orang kepada diri kita. Mitra, yang ke-10 mitra. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir adalah huruf E. Ya. Enthusiasm. Ini enthusiasm. Enthusiast. Enthusiastics. Enthusiast. Nah, ini nounnya kata bendanya. Orang-orang yang betul-betul ingin menjadi orang yang semangatnya tinggi. Orang yang antusiasnya tinggi. Orang yang terus mengedepankan kata semangat. Karena dengan semangat itulah segala-galanya akan bisa tercipta. Saya sudah pernah men-sharekan kalau kita kehilangan jabatan kecil sekali. Kehilangan harta kecil sekali. Kehilangan teman walaupun satu sangat banyak. Kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu jadilah orang yang antusias. Jadi orang yang optimis. Yang selalu mendengungkan kata-kata saya sukses terhadap apa yang saya kerjakan. Sekalipun mungkin kenyataannya hari ini belum sukses maksimal. Tapi katakan itu. Sebab dengan itu kita mensugestikan diri kita menjadi orang yang antusiasnya tinggi. Jadi bukan orang yang pesimis, ya kebalikannya. Buanglah kata pesimis. Kita bukan orang pesimis. Kita orang yang antusias. Kita orang yang antusiasmenya tinggi. Membangun antusiasme tinggi itu, mitra, betul tidak mudah. Namun ini perlu. Nah, ini perlu sekali kita bangun. Perlu kita terus bangun agar kita menjadi orang yang betul-betul gagah berdiri. Karena kita adalah orang-orang yang antusias. Kita katakan kekurangan-kekurangan kita pada orang lain. Nggak masalah, kita nggak malu. Karena apa? Kita ingin mereka mengkritiki kita. Kita ingin mereka itu memberikan nasihat pada kita. Dan kekurangan kita bisa tertutupi di situ. Apalagi kita orang antusias, orang-orang yang antusias. Maka tidak ada istilah-istilah yang pada akhirnya akan mengecilkan kita. Bahkan akan menjadi sakit hati ketika ada orang mengatakan sesuatu yang tidak enak pada kita. Padahal ketika orang mengatakan tidak enak pada kita, itu sebenarnya pil yang paling enak. Sekalipun pahit betul, tapi itulah pil yang kita butuhkan. Mitra jangan sampai kebalik berpikirnya sekarang ini. Ketika orang mengatakan sesuatu dengan begitu mungkin meluap-luapnya kepada kita dan kita merasakan itu pahit. Padahal itu nantinya endingnya adalah menjadi pil yang paling enak. Yang paling manis terhadap diri kita sendiri gitu. Itu feedbacknya. Itu kembalinya kepada kita. Jadi kalau kali ini kita diberi nasihat, kali-kali ini dimarah-marah orang, kalau kali ini kita dimaki-maki orang kemudian kita balas lagi, artinya kita belum bisa menjadi orang yang antusiasnya tinggi. Gitu. Kita belum bisa menjadi orang yang menerima atas apa yang ada saat ini. Nah ini mitra harus merubah situasi kondisi, merubah cara berpikir. Kita tidak lagi menjadi orang yang seperti itu, namun kita menjadi orang yang betul-betul memahami diri kita sendiri. Betul-betul menerima kenyataan yang ada. Betul-betul akan menerima ketika orang memberikan kritik saran pada kita. Tidak ada lagi istilah Anda itu mencemooh saya. Anda itu betul-betul tidak suka dengan saya. Tidak ada kata itu. Biarkan aja. Terlepas dari masalah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, itu bagi saya tidak ada masalah. Yang terpenting adalah ketika mendapatkan hal seperti itu, kita akan terpacu dengan antusiasnya, kita menjadi orang yang mungkin lebih gitu. Kita akan belajar, kita mengambil hikmah dari apa yang tadi barusan orang lain katakan pada kita. Rindukan mitra yang seperti itu. Rindukan bahwa kita ingin
terus dipacu dengan cara-cara yang mungkin menyakitkan sekali pada diri kita. Karena dengan itulah kita akan bangkit. Dan terkadang kita sangat memerlukan sekali. Kita sangat memerlukan ketidakberhasilan. Karena dengan ketidakberhasilan, bisa jadi kita akan berhasil nantinya. Jadi jangan takut dengan kegagalan. Jangan takut dengan makian orang. Nah, justru kalau sanjungan-sanjungan datang ke kita, kita akan anulir. Kita akan melihat bahwa kita mestinya bukan orang yang suka dengan sanjungan itu. Kita mestinya bukan orang yang suka dengan kata-kata orang, wah Anda luar biasa. Itu sebenarnya jangan kita kemudian terlena dengan itu. Karena yang kita butuhkan justru hal-hal yang pahit tadi. Mitra yang dimuliakan Allah, bahwa apa yang hari ini kita kerjakan, apa yang hari ini kita dapatkan, apa yang hari ini kita jadi seperti ini adalah hasil kerja kita di masa lalu. Oleh karena itu ketika kita menginginkan 5 tahun ke depan menjadi apa, kerjakan hari ini. Kata orang pintar mengatakan, kalau giginya ingin putih ya gosok sekarang gitu. Jangan besok lagi. Tadi saya sudah katakan bahwa 2M itulah yang akhirnya akan memblok mental kita. Oleh karena itu dengan 2M itu kita akan betul-betul mengalihkan. Kita ini orang yang mampu, kita ini orang yang luar biasa. Bahwa kita mampu untuk bisa menjadi orang yang luar biasa. Toh dulu saya pernah juga bersharing bahwa otak kita ini, otak manusia kalau dipecah hanya 1,5 kilogram, tapi kemudian kapasitasnya adalah perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang. Dan hebatnya menurut penelitian, sekali jalan dari bumi ke bulan itu 280.000 kilometer. Sekali jalan. Dikali 14, dikali 2. Ini kapasitas otak kita. Mestinya kita ini bisa menciptakan apapun. Nah, masalahnya tadi, kenapa kita tidak menjadi luar biasa? Karena kita mengeblok sendiri mental kita. Kita sudah takut sebelum perang. Kita sudah mengatakan gagal sebelum kita maju. Bahkan banyak di antara kita ini masih terus lingkungan yang disalahkan. Mitra, kita masih 5 menit ini. Insya Allah menjadi satu pembelajaran yang baik. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang menyalahkan lingkungan kita. Namun terus kita melihat pada diri kita. Respon kita, apapun yang kita perbuat adalah diri kita. Kita gagal pilihan kita sukses pilihan kita. Hari ini demikian mitra. Saya akan menutup atau sebagai closing statement. Jadilah orang yang terakhir tadi antusiasnya tinggi. Karena dengan antusias itulah kita akan bisa menciptakan segala halnya. Dengan kata antusias itulah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Dan nyatanya kita memang luar biasa. Kita sudah sukses, mitra sukses, dan kita bisa menciptakan apapun yang kita inginkan. Sekali lagi saya mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita bisa mengatakan kita bisa, pasti bisa. Namun sebaliknya kalau kita mengatakan kita tidak bisa, pasti tidak bisa. Oleh karena itu janganlah kita memblok diri kita open, kita terbuka, dan kita luar biasa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan dengan tema yang sangat menantang juga. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.